Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Lupa kalau lagi di kunci di gembok. Lupa. Kocak banget. Oke, aduh. Ya, jalan. Ya, mari Pak Sandi. Yuk. Ya, mari Pak. Pak, yuk. Wih, halo sobat Abang Nus semua, apa kabarnya? Mana suaranya? Suaranya mana? Nah, sekarang Abang Nus habis dari kota Cirebon, mau balik ke rumah. Rumahnya ada bukan di kota ya, wilayah kabupaten. Dan sekarang udah sih capek banget nih, pengen cepet pulang, mandi seger, wah enak tuh kan. Enak ya kalau udah seharian kerja, seharian ada kerjaan, berkegiatan, terus pulang ke rumah, makan, terus mandi, waduh seger bener, adem bener ya udah. Sambil di tengah jalan Abang Nus pengen ngobrol aja sih, cerita aja pengalaman Abang Nus khususnya hidup di Jalan Pantura. Hidup dari lahir Abang Nus sudah ada di daerah Pantura gitu, di daerah Pantura. Dan ya kalian tahu sendiri kalau daerah Pantura tuh jalan yang termasuk paling sibuk lah se-Indonesia gitu loh. Sibuk lah, soalnya kan ya banyak truk, banyak bus yang lalu lalang warawiri. Nah, memang harus ekstra hati-hati sih untuk ngadepin bus, truk kayak gitu ya. Apalagi sih truk ya. Ya sama sih sebenarnya bus truk, tapi ya kali ini pengen ngebahas tentang gimana nih kalau ngadepin truk tuh di tengah jalan tuh gimana gitu loh. Maksudnya cara berkendara sebagai rider motor itu supaya terhindarlah dari kecelakaan. Pantura kan waduh banyak banget tuh, truknya banyak banget. Ada yang dari Jakarta ke daerah maupun dari daerah ke kota Jakarta. Ya gitulah, barang-barang ekspor atau ngangkut minyak lah, ngangkut apa banyak banget lah, dari truk sedang, truk besar, ada semua. Nah, yang harus sama-sama dipahamin itu truk itu besar. Truk itu bukan kayak mobil sport gitu, atau mobil sedan, atau mobil family car, MPV yang istilahnya kalau ada sesuatu yang bikin kagok itu masih bisa ngerem mendadak dan cepat berhenti. Truk itu nggak bisa. Truk itu perlu jarak, perlu waktu. Dari kecepatan dia berjalan sampai berhenti itu perlu waktu yang lebih besar, perlu jarak yang lebih panjang untuk ngerem. Jadi untuk para pengendara motor istilahnya lebih baik lebih berhati-hati gitu loh. Lebih berhati-hati kalau di dekat truk ya. Soalnya ya truk tuh harus sama-sama tahu juga, truk itu ada blind spotnya juga. Jadi supir truk itu dia nggak, ada beberapa posisi yang dia tuh nggak tahu, dia nggak notice kalau kalian tuh ada di situ. Dia nggak notice kalau
ada motor gitu loh di sampingnya dia. Jadi istilahnya kalau lagi overtake atau lagi nyusul truk tuh, kalian harus pastiin dan harus siapin jarak tertentu supaya ketika kalian ngambil posisi masuk sama posisi keluar terusnya masuk di depannya truk itu, pastiin kalau supir truknya itu ngelihat motor kalian gitu loh. Jangan bener-bener terlalu mepet ya ke di dekat itunya, apa namanya, di dekat bodi truknya. Jangan sampai kalau kalian udah nyusul tuh truk terusnya kalian ngerem mendadak, supirnya nggak lihat, terus ya udah kan ya, nanti takutnya ada kemakan korban jiwa. Karena kan ya kita bisa lihat sendiri di berita-berita kan ada beberapa pengendara bermotor itu kelindes terus tertabrak karena ya emang supir, ada beberapa kejadian supir truknya bukan karena dia ngantuk, bukan karena truknya jelek ya, tapi juga ada karena emang supir truknya nggak lihat, nggak menyadari kalau kalian itu ada di situ. Jadi emang harus lebih berhati-hati, sayangi diri kalian. Terusnya juga kalau ada anggota keluarga kalian yang suka ngendarin motor ya harus selalu diingetin gitu loh, baik bapak, baik ibu, baik anak-anak, viewers semua yang mungkin sekarang udah bisa ngendarin motor tuh harus diingetin, selalu diingetin kalau berhati-hati berkendara, khususnya di dekat truk itu harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kitanya ugal-ugalan, terus kitanya sendiri juga yang hilang nyawanya gara-gara ya kelindas, ketabrak. Amit-amit ya, jangan sampai. Apalagi kan lihat kondisi truk-truk, apa namanya, kalau di sini ya ada yang kelihatan truk layak jalan, ada truk yang kelihatannya nggak layak jalan. Kadang ngelihat truk tuh kalau di Pantura ya, sepengalaman Abang Nus tuh, ada yang udah miring gitu loh, as rodanya udah kelihatan mau patah, tetap aja mau dipaksa jalan. Ada juga truknya sih bener, truknya bagus, tapi barang muatannya aduh buset dah, barang muatannya tuh gede-gede, tinggi-tinggi gitu loh, kayak overloaded. Jadi istilahnya kalau truk itu bermanuver atau ngerem tuh bisa jadi truknya tuh oleng gitu loh. Bisa jadi truknya tuh malahan kebalik gara-gara apa namanya, barang muatannya tuh terlalu banyak atau terlalu tinggi ataupun terlalu berat. Ya kita harus menyadari itu ya. Karena masih banyak apa supir truk, ada beberapa supir truk yang nakal juga gitu loh. Ya kitanya sendirilah istilahnya, kalau motor tuh yang lebih kecil itu lebih baik yang lebih waras lah. Makanya sejago-jagonya supir truk ya, itu dia nggak akan bisa ngerem mendadak terus langsung berhenti, nggak akan bisa, karena bobot dia jauh lebih berat daripada mobil biasa. Maksudnya mobil biasa, mobil sedan, mobil apalah, Honda Jazz kayak Toyota Yaris gitu-gitu. Jadi harus berpikir lagi gitu loh, ngitung-ngitung lah istilahnya. Jangan sampai kitanya yang kecele, kitanya yang ketabrak, keserempet, aduh. Ya lanjut lagi. Tadi istri nelpon. Ya apa ya tadi, udah sampai mana tadi obrolannya? Ya pokoknya tentang truk lah ya. Ya kita sebagai pengendara motor harus jadi bijak lah, misalnya dalam berkendara, apalagi ngadepin kendaraan truk ya, kendaraan yang besar-besar gitu. Dan juga ya harus ketika kita juga ngelihat
truk dari arah yang berlawanan juga ya. Kadang-kadang wah ini nih kalau di sini ya di Pantura itu kalau truk kalau nyusul juga kadang-kadang ada beberapa sopir truk tuh yang gila, yang wah gilanya udah gila banget lah, kayak udah nggak mikirin lagi nyawa orang lain tuh kayak gimana, dan juga bukan nggak mikirin nyawa orang lain, nggak mikirin nyawanya dia sendiri gitu. Jadi nyetir ugal-ugalan, ada nyetir ngebut lah, padahal mobil yang dibawa tuh bukan Ayla Agya ya, yang dibawa tuh truk gitu loh. Dan selebihnya itu ya kita berdoa. Jadi sebelum mulai perjalanan, sebelum jalan ya kita berdoa dulu lah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing supaya dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa dalam perjalanan aman-aman saja. Kan ya kita jalan naik motor ini ya, khususnya para rider ya, kan ada yang naik motor itu pakai motornya untuk cari nafkah, ada pakai motornya untuk nganterin anak sekolah, nganterin istri belanja. Kita yang harus sebagai pengendara tuh harus lebih bijak dan lebih berhati-hati lagi. Sebenarnya ya kalau buat gue sendiri ya gue ya udah biasa ya ngadepin truk itu di jalan, tapi tetap harus hati-hati, harus perhitungan. Nyusul truk ya nggak masalah, asalkan ya udah bener-bener perhitungan dan berani ya. Karena kalau salah perhitungan, waduh, bisa repot, bener-bener repot. Nah, seperti itu ya, harus benar-benar perhitungan. Kalau enggak, wah, kita harus lihat juga gitu loh, itu truk lagi ngerem atau itu truk lagi ngegas. Dan juga harus perhitungan juga, istilahnya kalau pengen nyusul truk itu harus sediain jarak gitu loh, sediain jarak yang aman buat kalian selesai nyusulnya gitu loh, selesai overtaking truknya, jangan sampai tipis-tipis. Dan di beberapa video Abang Nus kan kadang juga beberapa kali kalau perjalanan jauh ya dari Jakarta Cirebon atau Cirebon ke Jakarta, beberapa kali Abang Nus nyusul truk di tengah-tengah truk gitu loh, kanan kiri truk. Ya itu kalau yang belum berani dan belum berpengalaman jangan ditiru, karena ya bahaya aja gitu loh. Dan kalau ya harus bisa refleks gitu loh, harus bisa refleks ya dalam berkendara tuh, harus bisa misalnya bergerak cepat. Nah itu sih yang ngelatih itu ya jam terbang kita. Ya truk kayak gini, waduh, ini udah makanan sehari-hari ya Abang Nus ngadepin truk-truk besar kayak gini. Malah selama Abang Nus kalau di Jakarta jarang ketemu sama truk-truk begini ya. Adanya di Pantura, paling banyak di Pantura. Paling kalau ke Jakarta banyak truk tuh di Tanjung Priok. Nah itu baru nemu tuh banyak truk tuh. Overtake truk begini ya, waduh. Kalau overtake kayak gitu ya, kalau mau share sedikit ya harus lihat truknya itu stabil ya, kanan kiri, jangan sampai truknya geol-geol kalian ambil. Abang Nus juga nggak berani sih. Benar-benar pastiin di depan truk itu emang nggak ada halangan lagi gitu loh. Jadi truk itu benar-benar jalan tuh lurus, bukan geol-geol. Memang kalau berkendara di Pantura itu ya seru-seru, tapi ngeri-ngeri sedep juga sih.
karena itu tadi truk, bus. Kalau bus ya banyak kacanya, jadi istilahnya pengendara bus lebih bisa aware lah. Tapi tetap sih kalau kendaraan besar ya kita harus hati-hati lah, jangan terlalu banyak ambil resiko. Waduh tuh hampir aja bos, tipis. Nalo gaskan kan. Ya lanjut terus pengalaman Abang Nus ya ada beberapa truk yang kayak pasang spotlight kayak gitu loh, yang sekarang lagi itu apa namanya, kalau truk box tuh dikasih yang kayak gitu loh, apa sih, warna merah, biar kalau ada pantulan cahaya, kalau ada inilah lampu kita dari belakang tuh kepantul, jadi kenotis lah kita juga dari jauh gitu. Itu enak sih. Tapi ada beberapa truk juga bahkan lampunya mati. Aduh, itu nyebelin banget sih. Itu parah. Apalagi kalau misalnya lagi cepet ya, lagi nyetir cepet terus malam-malam nggak sadar ada truk di depan, bisa ketabrak. Ya sudahlah, itu aja sih share Abang Nus tentang gimana kita rider tuh ngadepin truk ya di jalan ya. Harus lebih hati-hati, lebih waspada, mengingat supir truk banyak. Nah ini nih blind spotnya. Deket tadi itu, deket banget loh. Kalau mungkin kalau di GoPro nggak ini kali, kelihatannya masih rada jauh. Kaget.